Pernah kepikiran nggak gimana caranya aplikasi-aplikasi rumit kayak game atau software perbankan itu dibuat? Nah, kuncinya ada di sebuah ide yang keren banget. Namanya pemrograman berorientasi objek atau biasa disingkat OOP. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng konsep yang jadi tulang punggung dunia digital modern ini. Ide dasar dari OOP itu sebenarnya berawal dari pertanyaan yang simple banget. Gimana kalau kita bisa nulis kode dengan cara yang sama seperti kita melihat dunia di sekitar kita? Coba lihat deh, dunia kita ini kan penuh sama objek. Ada mobil, ada manusia, ada hewan, yang masing-masing punya sifat dan kelakuannya sendiri. Nah, OOP itu ngambil ide ini dan langsung menerapkannya ke dalam kode. Keren kan? Jadi, apa sih sebenarnya OOP itu? Pertama-tama, yang paling penting buat kita pahami, OOP ini bukan sebuah bahasa pemrograman ya, bukan. Ini lebih ke sebuah paradigma, atau gampangnya, cara berpikir yang baru soal bikin program. Intinya gini, daripada kita nulis barisan perintah yang panjang dari atas ke bawah, OOP itu fokusnya ke objek-objek yang mandiri. Bayangin aja kayak kita lagi main Lego. Tiap balok Lego itu adalah sebuah objek, punya tugasnya sendiri-sendiri yang nantinya bisa kita gabungin buat bikin sesuatu yang jauh lebih besar dan kompleks. Biar benar-benar kebayang bedanya di mana, coba deh kita bandingin OOP ini sama cara pemrograman yang lebih tradisional, yang lebih lama. Oke, coba kita lihat perbandingannya. Dulu itu, kalau pakai pendekatan prosedural, orang mikirnya itu berdasarkan urutan tindakan. Misalnya, tarik tunai dulu, baru setor, terus transfer. Pokoknya kayak ngikutin resep, langkah demi langkah. Fokus utamanya itu ada di prosesnya. Nah, sekarang kita bandingin sama OOP. Ini beda banget. Bukannya mikirin daftar tindakan, kita justru mikirin siapa aja aktor atau pemain yang terlibat. Ada nasabah, ada uang, ada rekening. Sistemnya dibangun dari interaksi antara objek-objek ini. Persis kayak cara kerja dunia nyata kan? Terus, dari tadi kita ngomongin objek itu sebenarnya apaan sih? Gampangnya gini, bayangin aja diri kita sendiri sebagai manusia. Kita punya yang namanya atribut atau data, kayak nama, tinggi badan, berat badan. Terus, kita juga punya metode atau perilaku, kemampuan buat ngomong, jalan, atau makan. Nah, di OOP, setiap objek itu ya gabungan dari dua hal ini, data dan perilaku. Oke, untuk mulai membangun program pakai objek, ada dua hal yang super penting yang harus kita ngerti, yaitu kelas dan objek. Anggap aja ini kayak bedanya cetak biru sebuah rumah, sama rumahnya itu sendiri yang udah jadi. Pertama, ada yang namanya kelas. Ingat ya, kelas ini bukan objek yang sebenarnya. Ini baru cetak birunya, resepnya, atau template-nya. Kelas ini yang ngejelasin sebuah objek itu nanti bakal kayak gimana, punya atribut apa aja, dan bisa ngelakuin apa aja. Nah, kalau cetak birunya udah ada, barulah kita bisa ngebangun objeknya. Objek ini adalah wujud nyata atau istilah kerennya instance dari sebuah kelas. Jadi, kalau kelas itu cetak biru rumah, ya objek ini rumahnya yang beneran bisa kita tinggali. Contoh simpelnya gini deh, kita bisa punya kelas umum yang namanya ikan. Dari kelas ikan ini, kita bisa menciptakan objek-objek yang spesifik, misalnya objek hiu dan objek paus. Dua-duanya kan sama-sama ikan, punya cetak biru yang sama, tapi masing-masing adalah objek yang unik dan beda. Nah, contoh kucing ini pas banget buat ngejelasin. Di sini, kita punya kelas kucing. Ini template-nya. Dia ngejelasin kalau setiap kucing tuh pasti punya properti kayak warna dan berat, terus punya metode kayak bermain dan tidur. Tapi ini semua kan masih konsep, masih ide abstrak. Nah, disinilah kita kenalan sama Garfield. Garfield ini adalah objeknya, wujud nyata dari kelas kucing tadi. Dia bukan sekedar konsep kucing, tapi kucing yang spesifik dengan data yang unik. Warnanya orange, beratnya 4 kg. Dialah yang bikin cetak biru tadi jadi hidup. Oke, sekarang kita udah ngerti soal kelas dan objek. Tapi, apa sih yang bikin pendekatan ini jadi powerful banget? Jawabannya ada di 4 prinsip inti. Ini semacam aturan main yang jadi fondasi dari OOP. Ingat kan, setiap objek itu punya data dan perilaku. Nah, keempat prinsip ini adalah cara cerdas buat ngatur semuanya itu biar rapi dan efisien. Prinsip pertama namanya encapsulation. Gampangnya bayangin aja kapsul obat. Semua bahan aktifnya akan dibungkus rapi di dalam satu cangkang ya. Nah, encapsulation juga gitu. Dia ngebungkus data dan metode sebuah objek jadi satu kesatuan yang aman, terlindungi dari gangguan luar. Nah, setelah objek kita dibungkus rapi, kita butuh cara yang efisien buat bikin objek-objek baru yang mirip. Disinilah inheritance atau pewarisan masuk. Ini persis kayak anak yang mewarisi sifat orang tuanya. Sebuah kelas baru bisa mewarisi semua atribut dan metode dari kelas yang udah ada.
Ini penting banget biar kita nggak nulis kode yang sama berulang-ulang. Selanjutnya ada polymorphism, yang artinya banyak bentuk. Ini soal fleksibilitas. Bayangin kita punya satu perintah yang sama, misalnya bersuara. Kalau perintah ini kita kasih ke objek manusia, hasilnya ya dia ngomong. Tapi kalau kita kasih ke objek anjing, hasilnya ya dia menggonggong. Satu perintah, tapi hasilnya bisa beda-beda tergantung objeknya siapa. Dan yang terakhir, untuk menyatukan semuanya, ada yang namanya abstraction. Ini soal menyembunyikan kerumitan. Coba deh, waktu kita nyetir mobil, kita kan cuma perlu tahu setir, gas sama rem aja kan? Kita nggak perlu pusing mikirin mesinnya kerja gimana. Nah, abstraksi di kode juga gitu. Dia menyembunyiin detail internal yang rumit dan cuma nampilin kontrol-kontrol yang penting aja, biar sistem yang kompleks jadi gampang dipakai. Oke, jadi setelah semua penjelasan tadi, kenapa sih OOP ini penting banget? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Jadi, intinya begini. Dengan meniru dunia nyata, OOP bantu kita membuat software yang lebih logis dan teratur. Kita pakai kelas sebagai cetak biru untuk menciptakan objek, dan dengan 4 prinsip inti tadi, kode yang kita buat itu nggak cuma jadi lebih rapi, tapi juga jadi efisien dan jauh lebih gampang diurus, apalagi kalau proyeknya makin lama, makin besar. Inilah yang memungkinkan aplikasi-aplikasi raksasa yang kita pakai tiap hari itu bisa ada. Pada akhirnya, OOP itu lebih dari sekedar teknik coding. Ini adalah sebuah pola pikir. Pola pikir yang memungkinkan kita untuk membangun sistem yang super kompleks dengan jauh lebih percaya diri. Sekarang, Anda sudah melihat cetak birunya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda bangun?